Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas astronomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya. Nah, khususnya gaya gravitasi. Yang pertama tentang hukum Newton tentang gaya. Nah, hukum 1 Newton itu berbunyi semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Kemudian selanjutnya ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, gaya total yang bekerja pada benda sama dengan perubahan momentum persatuan waktu. Atau bisa dinyatakan gaya itu adalah perubahan momentum persatuan waktu. Atau kita lebih familiar dengan massa dikalikan dengan percepatan. Kemudian hukum 3 Newton itu berbunyi, jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua, gaya aksi, maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini disebut juga gaya reaksi. Nah, kemudian gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya tarik-menarik antara dua benda atau lebih yang disebabkan oleh adanya massa. Nah, gaya itu adalah besaran vektor. Jadi, misalkan ada n buah massa yang bekerja ke suatu benda yang bermassa m1 misalkan, maka total gayanya itu dijumlahkan secara vektor. Nah, untuk dua benda seperti yang bisa dilihat di gambar kanan ini, besar gaya gravitasi itu dirumuskan sebagai F sama dengan G dikali M besar dikali M kecil dibagi dengan R kuadrat. Dengan G ini adalah konstanta gravitasi yang nilainya adalah 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton dikali kilogram pangkat minus 2 dikali meter pangkat 2. Kemudian M besar ini adalah massa benda yang ini. Dan M kecil adalah massa benda kedua. Dan R itu jarak antara pusat massanya. Jadi pusat massa dari M besar sampai pusat massa dari M kecil. Nah, gaya gravitasi ini itu menggambarkan besarnya gaya tarik-menarik ya. Nah, arahnya itu untuk yang M kecil ini, arah gayanya adalah ketarik ke arah atas sana. Dan untuk M besar ini, arah gayanya ketarik ke arah bawah. Nah, ini adalah besarnya aja, nggak melambangkan arahnya. Selanjutnya, nah, gaya adalah vektor. Misalkan ada sistem 3 benda seperti ini, ada benda A, ada benda B, dan ada benda C. Nah, masing-masing mempunyai massa MA, massa MB, sama massa MC. Nah, setiap benda ini merasakan gaya tarik-menarik dari gravitasi. Misalkan benda A ini akan mengalami gaya tarik gravitasi ke arah C sebesar FAC. Kemudian benda A ini juga akan merasakan gaya tarik-menarik oleh benda B ke arah sana. Begitu juga untuk benda B. Benda B juga akan merasakan gaya tarik-menarik oleh benda A dan oleh benda C. Dan seterusnya, seperti itu. Kemudian untuk menjumlahkan gaya, maka harus dilakukan menggunakan metode penjumlahan vektor. Jadi kita tidak bisa mencari besarnya FAC berapa, terus mencari besarnya FAB berapa, terus total gaya yang bekerja di A itu tinggal dijumlahin secara angka gitu nggak bisa, tapi harus secara vektor. Nah, untuk benda yang banyak itu juga sama. Jadi kita hitung vektor gayanya satu persatu, kemudian dijumlahkan untuk mencari total resultan gayanya yang bekerja di suatu benda ini. Kemudian ada percepatan gravitasi. Nah, menurut hukum Newton kedua, gaya itu didefinisikan sebagai massa dikalikan dengan percepatan. Sehingga percepatan itu bisa diubah rumusnya menjadi A sama dengan F per M. Percepatan gravitasi itu biasanya disimbolkan dengan huruf G kecil seperti ini. Rumus ini didapat dari mana? Rumus ini didapat dari pembahasan sebelumnya. Kan kita tahu bahwa gaya gravitasi itu adalah konstanta gravitasi dikali massa benda satu dikali massa benda kedua dibagi dengan R kuadrat seperti ini kan. Nah, misalkan kita gunakan rumus ini di kasus bumi. Misalkan ini bumi, terus ini pusat bumi. Nah, misalkan kalian berdiri di sini, di permukaan bumi. Nah, kalian pasti akan merasakan gaya gravitasi kan, di sini kan, yang arahnya ke bawah. Nah, karena ada gaya gravitasi, kalian juga akan merasakan percepatan gravitasi. Nah, misalkan massa bumi adalah M besar,
Terus jarak kalian ke bumi itu adalah R, seperti ini. R ini tidak lain adalah jari-jari bumi. Kemudian massa kalian misalkan M kecil. Nah, dari pembahasan ini, maka kalian akan merasakan gaya gravitasi ke bawah sebesar G kecil. Itu adalah gaya gravitasi dibagi dengan massa kalian. Sehingga akan diperoleh besaran seperti ini. G dikalikan massa bumi dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini untuk gaya gravitasi di bumi. Untuk di planet lain, nah tinggal kalian ganti massa planet lain sama radius planet lain gitu. Nah, secara umum M besar ini adalah massa yang dilingkupi oleh bola berradius R. Seperti ini ya. Jadi massa yang dilingkupi yang di dalam bola ini, bola berradius R. Nah, selanjutnya latihan soal supaya kalian lebih paham. Terdapat dua planet yang mengitari suatu bintang, yaitu planet A dan planet B. Planet A memiliki rapat massa jenis rata-rata 3 kali lebih besar daripada planet B. Radius planet B 3 kali lebih besar daripada planet A. Berapakah perbandingan percepatan gravitasi di planet A dibanding planet B? Nah, rapat jenis planet A adalah 3 kali rapat jenis planet B. Kemudian radius planet B itu 3 kali lebih besar daripada radius planet A. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan percepatan gravitasi di planet A dibandingkan dengan planet B, seperti ini. Nah, kita bisa menyelesaikan ini menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu percepatan gravitasi kan rumusnya adalah G dikalikan dengan M per R kuadrat kan, seperti ini kan. Nah, kita tinggal tuliskan percepatan gravitasi di planet A dibandingkan percepatan gravitasi di planet B itu adalah Gm massa planet A dibagi dengan radius planet A kuadrat dibagi G dikali massa planet B per radius planet B kuadrat, seperti ini. G-nya kan konstanta, bisa kita coret. Kemudian massa itu bisa kita jabarkan. Massa kalau massa bola adalah rapat jenis dikalikan dengan volume. Nah, volume bola kan 4/3 PR pangkat 3 kan, seperti ini kan. Maka bisa kita tuliskan rho A dikalikan dengan RA pangkat 3 dibagi dengan RA kuadrat dibagi dengan rho B dikalikan dengan RB pangkat 3 per RB kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan menjadi rho A dikali RA per rho B dikalikan dengan RB. Nah, kita masukkan rho A itu adalah 3 kali rho B. Kemudian RB itu adalah 3 kali RA. Seperti ini kan. Maka kita bisa coret dan hasilnya adalah 1. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa membantu. Terima kasih.